Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semua channel kesayangan kalian, Dewa Perdana. Oke guys, kita akan lanjut lagi KGI kita, yaitu kajian gamer Islami. Nah, kali ini agak cukup berat nih ya guys ya. Ini lumayan berat-berat sih, ini pertanyaan dari @sdr Fun ini berat-berat guys kalau menurut saya pribadi ya, karena saya sendiri sudah tidak mempelajari agama Islam secara khusus ya. Jadi benar-benar mempelajari kitab-kitabnya itu dulu waktu saya sekolah, waktu masih SMA gitu ya, itu baru saya baca-baca. Kalau sekarang itu lebih ke kita dengar-dengar ceramah sih, seperti itu ya. Nah, jadi dia bertanya nih ya, kan sebagian ulama berpendapat zakat fitrah harus berupa makanan pokok, yaitu beras ya kalau di Indonesia ya. Kalau tempat lain itu bisa berbeda-beda, nanti kita akan bahas guys. Sementara yang lain membolehkan dalam bentuk uang, dalam konteks ekonomi modern. Mana yang lebih sesuai dengan makosid syariah? Waduh, ini saya pertama kali mendengar makosid syariah ini apaan gitu ya. Akhirnya setelah saya cari tahu, nah ini istilah baru bagi saya dan akhirnya saya banyak belajar. Terima kasih buat @sdr Fun ya, dengan pertanyaan yang tajam banget, tapi kita akan pertajam lagi guys ya. Jadi nggak cuman hanya membayar fitrah berupa makanan pokok atau mungkin dengan uang, tapi gimana hukumnya ketika kita bayar zakat fitrah itu menggunakan GoPay misalkan, atau mungkin Dana atau Kiris. Nah, kita akan langsung ke pembahasannya guys. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya guys ya, tentang masalah zakat fitrah gitu ya. Jadi pertama nih, saya akan bahas makosid syariah dulu. Setelah saya cari tahu, ternyata makosid syariah itu adalah tujuan syariatnya. Jadi apakah dengan zakat fitrah yang kita berikan berupa beras itu sudah sesuai dengan tujuan syariatnya gitu, sesuai dengan tujuan yang seharusnya gitu ya, atau malah justru dengan menggunakan uang itu jauh lebih sesuai dengan tujuannya. Nah, di sini kita perlu tahu dulu ya guys ya, untuk masalah zakat fitrah. Jadi di dalam zakat fitrah itu untuk perspektif maksud dan tujuannya dalam syariat Islam itu sebenarnya ya guys ya, pertama Idul Fitri sendiri itu kan artinya hari raya makan ya guys ya. Hari raya kita makan kembali. Jadi kalau misalkan ada bilang Idul Fitri itu artinya kita kembali ke suci, yaitu sebenarnya nggak salah juga, tapi nggak benar juga guys. Karena yang benar itu Idul Fitri itu artinya hari raya makan. Jadi dimana pertama kali sebelum kita sholat id itu pasti diwajibkan untuk makan sebenarnya ya. Disunahkan, mohon maaf, disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi beberapa mungkin ada yang nggak makan ya karena keburu-buru. Tapi sebenarnya sunnahnya adalah kita makan dulu guys. Makan apapun lah, nggak harus makan besar kok sebenarnya. Kita misalkan ngemil tempe, ngemil tahu dan lain sebagainya, atau minuman ringan gitu ya, seperti teh, susu, kopi, itu nggak apa-apa guys ya. Yang penting kita batal dulu nih sebelum kita melaksanakan sholat id. Dan sholat id juga kan nanti setelah itu kita ada acara-acara makan ya, kita sowan ke sana sini dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya hari raya untuk makan. Makanya kenapa zakat fitrah yang ada di dalam Islam itu sendiri itu berupa zakat makanan pokok. Makanan pokok itu di setiap daerah bisa beda-beda. Contoh kayak di Indonesia makanan pokoknya ya beras. Tapi siapa tahu di Indonesia pun nggak semuanya ya guys ya, nggak semua wilayah Indonesia itu menggunakan beras. Karena salah satunya kayak di Papua gitu, setahu saya juga ada yang menggunakan sagu. Jadi sana beras susah, jadi mau tidak mau kita menggunakan makanan pokok sagu. Jadi otomatis kita bisa bayar zakat fitrahnya berupa sagu. Atau misalkan di Saudi Arabia sana menggunakan gandum. Atau di beberapa tempat itu bukan gandum guys, tapi tepung gandum juga ada. Ada yang menggunakan kentang juga ada. Atau mungkin ada juga bahan pokok makanannya itu berupa kurma. Ya udah, pokoknya disesuaikan guys, disesuaikan dengan tempat lingkungan masing-masing. Karena berhubung di Indonesia makanya menggunakan beras. Nah, dalil zakat sendiri ya, kita akan bahas dulu dari dalil zakatnya sendiri. Untuk dalil zakatnya sendiri itu ada di dalam Al-Quran, tapi ini secara global, secara menyeluruh. Karena zakat dalam Islam itu tidak hanya zakat fitrah saja guys, tapi nanti ada zakat mal gitu ya. Kemudian ada zakat penghasilan kebun gitu ya. Dan juga ada zakat fitrah gitu ya. Nah, itu terbagi di beberapa aspek gitu. Tapi dalilnya secara umum tuh ada ya. Adanya di mana di surat Al-Baqarah ayat 43, kemudian surat At-Taubah ayat 103, Quran surat Al-Anbiya
Al-Bayyinah ya, maaf, Al-Bayyinah ayat 5, kemudian Al-Anbiya ayat 73. Nah, itu semuanya tentang masalah zakat yang harus dibayarkan, baik itu berupa zakat mal atau zakat penghasilan ya. Penghasilan itu bisa berupa perkebunan, pertanahan, atau mungkin kita punya pertanian. Itu ada sendiri, kemudian sama zakat fitrah. Nah, untuk zakat fitrah sendiri itu ada dalilnya yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, bukan diriwayatkan ya, tapi dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhu, yang dimana ini langsung saya kasih terjemahannya aja ya. Jadi Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitrah setelah selesai dari bulan Ramadan atas budak, orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil ataupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Nah, itu perintah wajibnya di sana ya guys ya. Jadi semuanya, mau dia anak kecil deh, baru lahir pucut gitu ya, itu semuanya sudah kena wajib zakat fitrah. Makanya kan kalau misalkan kita bayar zakat fitrah itu masih dihitung ada berapa nih dalam keluarga nih. Misalkan kayak saya kan ada anak 2, istri 1 ya. Jadi kan otomatis zakat fitrah dikeluarkan tuh ada 4 orang gitu ya. Kemudian untuk ketentuan berapa besaran zakat yang perlu dikeluarkan untuk setiap orang itu juga ada di hadis ya. Jadi ini dari hadis Imam Bukhari ya dan Muslim, dimana artinya ya, dahulu kami mengeluarkan zakat fitrah 1 sak makanan, atau 1 sak gandum, atau 1 sak kurma, atau 1 sak keju, atau 1 sak anggur kering. Nah, 1 sak itu berapa? Kalau dikonversikan itu berarti 4 mut. Nah, 4 mut itu kayak gimana? 4 mut itu gini loh guys. Ini genggaman orang dewasa ya, laki-laki dewasa. Nah, satu mut itu segini guys. Jadi kalau 4 mut berarti kita 4 kali kita ngambil beras tuh. Ketika kita ngambil beras, nah segini tuh 1 mut. Itu 4 mut. Nah, kalau misalkan dikonversikan dalam kilogram itu sekitar 2,5 atau 3 kilogram. Nah, kalau ketentuan sekarang kayaknya semuanya dimasukkan ke angka 3 kilogram ya guys ya. Kalau setahu saya sih seperti itu untuk perkembangan zaman sekarang ya. Tapi kalau misalkan mau bayar 2,5 gimana? Ya nggak masalah, karena kan ketentuannya antara 2,5, kadang-kadang ada yang 2,7 juga sampai ke 3 kilogram. Nah, biasanya kenapa kok dipilih ke 3 kilogram? Ya sebenarnya untuk pembulatan juga, biar nggak desimal, biar nggak 2,5, tapi lebih mudah jadi 3 kilogram. Atau kalau nggak ya biar penyamarataan aja, jadi biar seragam semuanya, ya udah 3 kilo semua, dibuat seperti itu ya. Terus kalau misalkan kita menggunakan uang, kira-kira bisa atau enggak? Beberapa ulama ada yang mengatakan ya karena ini tujuannya zakat fitrah itu diberikan karena untuk zakat makan, maka menggunakan makanan pokok. Jadi ada beberapa ulama yang tidak memperbolehkan kita membayar zakat fitrah selain menggunakan makanan pokok. Tapi ada beberapa ulama juga, terutama ulama-ulama kontemporer zaman sekarang, itu memperbolehkan menggunakan uang ya. Karena apa? Yang penting harganya sesuai nih. Misalkan ya harga beras sekarang berapa lah, misalkan sekilonya 15.000 ya, tinggal dikali aja 3 gitu kan. Kalau kita menggunakan yang 3 kilo, tapi kalau misalkan kita menggunakan 2,5 ya tinggal dikali aja tuh 15.000 kali 2,5 kilo, ketemunya berapa rupiah gitu kan. Nah, itulah yang kita berikan kepada, entah bisa kita berikan kepada amil zakat, atau kita bisa berikan kepada orang-orang yang memang langsung kita rasa ini orang membutuhkan nih, ini orang membutuhkan, maka kita berikan kepada mereka. Atau bisa juga melalui lembaga-lembaga tertentu, atau mungkin dari pihak masjid juga. Kalau misalkan mereka menyalurkan zakat, maka kita bisa menggunakan jasa-jasa mereka untuk menyalurkan zakat fitrah kita. Nah, terus juga selain itu juga ya guys ya, ini ada beberapa ketentuan khusus juga yang siapa aja sih yang wajib gitu ya, siapa aja sih yang wajib untuk membayar zakat fitrah, apakah semuanya atau orang miskin nggak perlu bayar nih. Jadi ini yang saya ambil pendapatnya salah satu ulama, saya lupa siapa ya masalahnya. Waktu itu sempat ada dia ceramah dan saya setuju dengan pendapatnya beliau. Jadi salah satunya adalah itu dilihat dari malam sebelum, ketika malam takbiran ya. Ketika malam takbiran, jadi kan pembayaran zakat fitrah itu kalau kita mengikuti hadisnya ya, yang pertama ada dari hadis Imam Bukhari ya dan Muslim, itu adalah Nabi memerintahkan agar menunaikan zakat fitrah sebelum keluarnya manusia menuju sholat. Jadi sebelum sholat id dilaksanakan, atau bahkan ada yang lebih enak lagi nih ya, sebelum khotib naik ke mimbar ketika kan setelah sholat id itu kan kita ada khotib ceramah. Nah, selama khotib belum masuk ke mimbar, belum naik ke atas mimbar, berarti kita masih bisa untuk membayar zakat fitrah. Tapi ketika khotib sudah di atas mimbar, kita baru bayar zakat fitrah, maka itu dianggap sebagai sodakoh seperti biasanya ya. Jadi nggak masuk zakat fitrah. Tapi kalau misalkan lihat hadisnya, itu sebelum keluarnya manusia menuju sholat, berarti sebelum kita rame-rame kumpul di
lapangan atau mungkin di masjid untuk melaksanakan sholat id, ya itulah batas waktu terakhir kita bisa membayarkan zakat ya. Atau ada juga nih ya, dari hadis Imam Bukhari dan Muslim juga ya. Jadi Nabi SAW mewajibkan sedekah fitrah dan mereka para sahabat memberikannya 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Ya ini biar jaga-jaga aja sih, jadi jangan mepet-mepet banget lah gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kita ini termasuk orang yang sulit ya, orang yang kesusahan, orang yang keuangannya tuh kadang ada kadang enggak, lebih sering enggak adanya daripada adanya gitu ya. Apakah kita tetap wajib untuk membayarkan zakat? Maka tinggal lihat guys ya, tinggal lihat ketika malam takbiran kita lihat nih, stok beras kita cukup nggak kira-kira. Kalau stok beras kita hanya cukup untuk makan kita dalam sehari ini atau semalam ini atau besok doang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berikan zakat fitrah, kita besoknya nggak makan, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk membayarkan zakat. Tapi kalau misalkan ada sisanya nih ya, misalkan anggaplah ya, kayak saya nih ada 4 orang nih ya. Kemudian pas saya timbang-timbang, biasanya 4 orang ini dalam sekali makan itu bisa ngabisin, anggaplah misalkan berapa, 3 kilo gitu misalkan ya. Misalkan 3 kilo nih dalam sekali makan gitu kan. Terus pas waktu saya cek di dapur, ternyata itu berasnya cuma ada 3 kilo doang, bener-bener ngepres banget di malam hari itu ya, di malam takbiran. Maka saya tidak wajib untuk membayarkan zakat karena gugur ya. Dikarenakan apa ya? Tadi stok beras kita cuma ada 3 kilo doang nih. Dan kalau misalkan kita beli, kita juga nggak ada uang kan gitu. Tapi kalau misalkan ada lebih, ada stok, jadi misalkan ya kayak tadi 3 kilo nih, dan ternyata masih ada lebih 3 kilo lagi nih ya. Setelah dipikir-pikir, ini besok masih bisa lah buat makan nih 3 kilo. Terus masih ada sisa 3 kilo, maka yang 3 kilo ini kita zakatkan gitu ya, kita masukkan zakat fitrah. Tapi kalau misalkan kurang dari batasan zakat fitrah gimana? Sama guys, misalkan ya kayak tadi, sekali makan kita sekeluarga 3 kilo nih, ternyata yang sisa kita ada 5 kilo gitu. Misalkan kita ada 5 kilo, berarti kan cuma ada 2 kilo yang bisa kita zakatkan. Sedangkan syarat zakat fitrah itu kan 2,5. Jadi ini juga sama guys ya, jadi tidak perlu bayar zakat fitrah. Tapi kalau misalkan ada lebihnya dan itu sesuai dengan persyaratan minimum ya, yaitu 2,5 kilo untuk bisa bayar zakat fitrah, maka bayarkanlah zakat fitrah pada malam itu gitu ya. Jadi zakat fitrah itu wajib bagi semuanya, mau dia kaya kayak mau dia miskin kayak. Dan selama ada simpanan beras ya yang cukup buat dia makan sehari, kemudian ada sisanya dan sisanya juga pas dengan takaran zakat, maka keluarkan zakatnya. Seperti itu ya guys ya. Nah, yang ini nih ya, dalam konteks ekonomi modern tadi pertanyaannya ya, mana yang lebih sesuai dengan maqasidus syariah gitu ya. Jadi tujuan zakat fitrah itu apa? Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, jadi tujuan zakat fitrah itu biar orang-orang itu pada hari raya Idul Fitri itu tidak ada yang kelaparan guys. Seenggaknya mereka makan pada saat itu gitu. Tujuannya seperti itu sebenarnya. Biar semua orang-orang tuh merasakan hari raya Idul Fitri karena mereka bisa makan juga gitu. Jadi tidak ada orang-orang kelaparan. Makanya ini sempat ada juga pertanyaan yang pernah saya lihat di internet tentang masalah apa? Gimana kalau misalkan kita bayar zakat fitrah dengan menggunakan GoPay, karena di GoPay juga ada ternyata layanannya itu berupa GoBill kalau nggak salah ya, untuk bisa bayar zakat fitrah. Kemudian ada juga menggunakan QRIS, bisa menggunakan Dana. Nah ini gimana? Boleh nggak sebenarnya? Jadi kan tujuan zakat fitrah itu kan sebenarnya untuk kita ngasih makan orang-orang yang ada di sekitar kita guys. Jadi sebenarnya nggak perlu jauh-jauh sih, nggak perlu kita ngirim ke GoPay atau kita ngirim ke pakai Dana gitu ya. Atau mungkin siapa tahu kita kirim itu ke saudara kita. Nah itu kalau itu mungkin masih boleh ya guys ya. Misalkan kita tahu saudara kita kesulitan nih ya, saudara kita ini mohon maaf nih ya, dalam tanda kutip saudara kita ini emang miskin gitu ya, jadi ya perlu dibantu gitu kan. Daripada kita harus ngasih ke mana kita nggak tahu, yaudah kita kirim ke saudara kita dengan menggunakan GoPay misalkan, atau kita menggunakan QRIS atau menggunakan Dana, itu nggak ada masalah. Atau mungkin orang-orang tertentu yang memang kita udah tahu ini orang perlu dibantu, maka kita kasih. Tapi kalau misalkan kita kasihnya ke lembaga menggunakan GoPay dan lain sebagainya, ya beberapa ulama ada yang menyarankan sebaiknya dikasih ke lingkungan sekitar sih, karena tujuan utamanya adalah, jadi gini loh, untuk zakat fitrah itu kan ada batasan waktunya guys ya, batasan waktu untuk kita membayar, kita untuk memberikan zakatnya, yaitu tadi sampai menjelang sholat id, dan juga pemberiannya pun harus sesegera mungkin guys, jadi nggak bisa ditunda. Masyarakat nanti seminggu lagi deh baru kita kasih, itu nggak boleh guys ya. Jadi harus saat itu juga, ketika selesai sholat id, ya saat itu juga para amil zakat nih mereka akan menyalurkan zakat fitrahnya kepada orang-orang yang memang membutuhkan gitu loh.
Atau bahkan terkadang kalau sudah terkumpul di malam sebelum Lebaran, itu mereka sudah ada yang disebarkan juga, sudah ada beberapa, ada yang sudah disalurkan gitu. Jadi kadang-kadang sebelum sholat Id mereka sudah menyalurkan zakat fitrah juga, nggak apa-apa. Jadi zakat fitrah itu bisa diberikan sebelum Idul Fitri atau setelah sholat Id gitu loh. Dan itu nggak boleh dijeda ya, nggak boleh besok lagi lah, besok lagi lah. Ya, saat itu juga guys, saat Idul Fitri sudah selesai, ya sudah saat itu juga semuanya harus diberikan kepada para penerima zakat seperti itu ya. Jadi yang dikhawatirkan kalau kita menggunakan GoPay atau kita menggunakan Dana, menggunakan QRIS, takutnya ini kan masih terpendam dananya. Jadi belum tentu bisa digunakan langsung gitu loh. Masalahnya seperti itu sih. Jadi kalau misalkan menggunakan uang bagaimana? Ya beberapa ulama ada yang menyarankan menggunakan uang juga, nggak ada masalah gitu. Karena tidak semuanya juga bisa memproses. Karena kan kalau kita ngasih bahan pokok berupa beras, itu kan masih harus ada usaha kita untuk masak dulu nih. Kita masak dulu nasinya, baru bisa kita makan. Kan nggak mungkin orang langsung makan beras, kan nggak bakal mungkin kan gitu. Mau tidak mau harus dimasak dulu. Belum lagi nanti kalau udah masak beras ternyata dia nggak punya lauk, berarti kan gimana? Dia langsung makan nasi putih doang. Biasanya kan mau nggak mau kita masih butuh lauk. Nah makanya untuk di zaman sekarang itu biasanya para amil zakat, para penyalur zakat itu mereka akan menggunakan dua metode. Metode pertama mereka akan ngasih beras sekaligus dia juga ngasih uang. Yang tujuannya apa? Siapa tahu gitu di rumahnya nggak ada lauk, maka seenggaknya dia bisa masak nasi sekaligus ada lauknya seperti itu ya. Jadi nggak langsung cuma beras doang gitu. Boleh nggak sih kalau kita misalkan ngasih berupa uang? Kalau dari saya pribadi untuk tujuan tercapainya tujuan syariat tadi ya, yaitu berupa supaya orang-orang tuh pada makan, ya sebenarnya nggak ada masalah sih. Tapi kita harus pertegas akadnya ketika kita ngasih kepada si penerima zakat ya. Kita bilang kayak gimana, Bu, ini adalah zakat fitrah ya. Jadi tolong Bu dipergunakan untuk beli makan gitu, beli beras, beli minyak goreng gitu, beli lauk gitu ya buat keluarga Bu. Jangan dibelikan ke yang lain, jangan dibeliin baju, jangan dibeliin pulsa gitu ya, jangan beliin kuota, jangan dibeliin apa-apa. Pokoknya ini khusus buat makan Bu, karena ini zakat fitrah. Nah kalau sudah seperti itu, nanti misalkan ternyata si penerima zakat itu malah bener-bener dia beliin ke pulsa atau dia beli baju, ya itu bukan urusan kita guys ya. Karena kita sudah di akad di awal sudah ngasih tahu nih, kalau ini zakat fitrah tolong dibelikan ke makanan Bu. Itu nggak ada masalah guys ya, karena tujuannya sebenarnya adalah supaya pas hari raya Idul Fitri tidak ada yang kelaparan gitu, tidak ada yang di rumahnya tidak bisa masak gitu, di rumahnya tidak ada makanan, jangan sampai seperti itu. Makanya dibuatlah zakat fitrah, dimana ketika pas hari raya Idul Fitri semua orang-orang yang ada di sekitar kita itu semuanya makan. Jadi zakat fitrah itu nggak harus kalian salurkan ke lembaga-lembaga tuh nggak masalah guys ya. Kalian langsung tujukan ke personal aja nggak masalah. Misalkan kita lihat nih tetangga kita nih, wah kesulitan makan nih dan lain sebagainya, kita kasih aja ke tetangga kita, nggak apa-apa guys. Tapi ingat ya, akadnya harus jelas. Maksudnya akadnya jelas kayak gimana? Jangan tiba-tiba kalian datang cuma ngasih beras, ini Bu buat ibu, ditinggal pergi gitu, nggak boleh guys ya. Harus jelas akadnya, maksudnya akadnya jelas tuh ya tinggal kita ngomong, Bu, ini saya mau bayar zakat fitrah, buat atas nama siapa? Ini atas nama saya pribadi Bu, misalkan saya sebagai bapak ya, atas nama saya pribadi gitu ya. Ini zakat fitrahnya saya serahkan ke ibu gitu ya. Nanti mohon Bu ini diterima ya, nanti ibunya terima ya sudah, berarti sudah tertunai. Tapi istri saya sama anak saya yang dua kan belum nih. Maka saya cari lagi orang lain nih, misalkan ya. Saya ngerasa kayaknya ibu ini cukup satu aja deh gitu ya zakatnya, karena dia misalkan cuma tinggal sendiri atau mungkin kayaknya nggak terlalu butuh banyak gitu. Kita akhirnya pindah ke yang tempat yang lain nih, yang dimana anaknya misalkan ada banyak gitu. Akhirnya zakatnya istri saya, zakatnya anak-anak saya serahkan ke mereka. Nah tapi sekali lagi secara jelas kita harus ngomong ya, Bu, ini ya saya kasih zakatnya ke sini, ini zakat atas nama istri saya, kemudian ini atas nama anak saya pertama, dan ini atas nama anak saya yang kedua. Seperti itu ya guys ya. Ini zakatnya. Kalau zakat saya tadi sudah saya serahkan ke tetangga yang satu lagi Bu gitu. Ini zakatnya istri saya, anak saya pertama sama anak kedua. Tolong diterima ya Bu ya gitu. Baik itu berupa beras ataupun berupa uang ya. Kalau berupa uang berarti tadi kita harus ngasih tahu, Bu, ini saya serahkan berupa uang ya Bu ya, tapi tolong ini dibelikan buat makanan. Jangan dibelikan ke yang lain karena ini zakat fitrah Bu, bukan zakat lain gitu ya. Jadi ini dipergunakan untuk beli makanan, entah itu beli beras, entah itu beli minyak goreng, atau mungkin beli lauk pauk, silahkan Bu. Yang penting dipergunakan untuk beli makanan gitu. Jangan ke yang lain ya Bu ya. Itu. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi mau bayar menggunakan beras boleh, mau menggunakan uang boleh, terserah. Dan menurut kalian yang lebih efektif misalkan menggunakan
beras ya silahkan gitu, karena nggak usah ribet, langsung tinggal beli beras lewat kata kasih udah terserah, selesai gitu. Atau mungkin kita menggunakan uang. Cuman kalau misalkan ditanya pendapat saya pribadi, kalau saya pribadi sih sebenarnya kalau misalkan untuk mencapai tujuan syariat yang dimana kita berharap mereka bisa makan, ya emang sebaiknya kita kasih beras dan juga uang guys gitu loh. Kita kasih beras dan juga uang, dimana beras itu nanti bisa dimasak buat jadi nasi, dan uangnya itu nanti bisa digunakan untuk beli lauk-lauknya, seperti itu. Jadi jangan semuanya bentuk uang sih, karena kalau semuanya bentuk uang dikhawatirkan nanti tadi bisa penyelewengan tuh. Kita tahu sendiri ya di tempat kita seperti apa sih gitu loh. Mereka lebih mentingin hal-hal sekunder daripada primer gitu loh. Udah tahu di rumah nggak ada nasi, udah tahu di rumah nggak ada lauk gitu ya. Ketika dikasih uang sedekah, uang zakat gitu, bukannya dipergunakan buat beli lauk, buat beli makan, malah beli yang lain gitu loh. Jadi sebaiknya seperti itu guys, kalau menurut saya pribadi ya. Jadi tetap ada berasnya, tetap ada uangnya, biar mereka tuh beli sendiri lah, mau beli lauk apa terserah, yang penting kan sudah ada berasnya juga gitu. Nah, kalau misalkan kalian ada pendapat lain tentang masalah zakat fitrah, silahkan. Saya sangat terbuka sekali untuk bisa diskusi, karena ini sebenarnya untuk pembahasan zakat nih lumayan panjang ya, apalagi di zaman sekarang. Seperti tadi saya bilang GoPay, kemudian pakai Dana, pakai QRIS, sebenarnya nggak ada masalah guys ya. Mau pakai metode pembayaran seperti apapun, yang penting sesuai dengan takarannya ya. Jadi takarannya 2,5 kg sampai 3 kg beras itu dikonversi ke rupiah berapa. Misalkan kalau misalkan 15.000 ya harga berasnya sekilo, ya berarti otomatis dikali 3 ya 45.000 lah gitu. Kita misalkan kirim GoPay ke seseorang yang kita rasa dia tuh emang layak untuk mendapatkan zakat fitrah, ya kita kasih aja 45.000 gitu, kita kirim aja 45.000. Tapi inget ya, di GoPay itu kalian harus perhatikan juga ada itunya nggak, ada adminnya nggak. Kalau misalkan ada biaya admin, berarti biaya admin kalian juga yang tanggung guys. Misalkan ya tadi sudah sesuai nih takarannya 45.000 gitu ya, jangan kalian kasih 45.000 kok ternyata ketika dia mau ngambil harus ada kena admin. Karena apa? Jadinya nggak 45.000 guys, yang mereka terima 40.000, jadi kurang gitu loh. Jadi maksudnya gimana? Kita harus tahu dulu nih biaya admin ketika kita mau narik Dana GoPay itu kira-kira berapa ya gitu. Misalkan 5.000 gitu ya, berarti otomatis ketika kita kirim ke orang kita ngasihnya 50.000 guys, dilebihin. Kenapa dilebihin ya kayak tadi itu ya? Karena ada biaya admin. Kalau misalkan kena biaya admin berarti kan nggak genep nih zakat kita, tidak sesuai dengan ukurannya kan, seperti itu. Jadi itu sih yang perlu dipertimbangkan ya. Kalau kalian misalkan mau menggunakan GoPay, QRIS, atau mungkin Dana, yang pertama tujuannya tercapai nggak? Kira-kira ini bakal digunakan ketika pas hari raya enggak, atau jangan-jangan ini nggak bakal bisa dipakai sebelum berapa hari gitu, ada jedanya. Kalau misalkan ada jedanya berarti kalian sebisa mungkin bayar zakat fitrahnya jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri gitu loh. Misalkan jeda bisa narik GoPay-nya itu seminggu, ya berarti seminggu sebelum Lebaran kalian sudah kirim dulu tuh. Jangan sama dengan orang-orang yang langsung ketemu ya, karena langsung ketemu kan saat itu juga. Tapi kalau misalkan kita ada jeda waktu itu baru bisa digunakan dananya, ya berarti otomatis mau tidak mau kita jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri berlangsung. Dan satu lagi guys, ini hampir kelupaan ya. Satu lagi bagi teman-teman juga yang ingin berzakat, ingat ya, beras yang kalian berikan tuh adalah beras yang terbaik, atau mungkin seenggaknya itu beras yang kalian makan setiap hari. Karena tidak sedikit dari kita ya, ini terlalu meremehkan juga, dan ini tidak boleh sebenarnya guys. Dan saya ingatkan di awal ya, misalkan nih setiap hari kita makan beras itu cap lele gitu ya, terus tiba-tiba ketika kita ngeluarin zakat, kita kasih zakat capnya cap entong gitu yang dimana harganya berbeda dan juga kualitasnya berbeda nih. Cap lele misalkan 15.000, nyata cap entong harganya cuma 10.000 nih. Karena kita mikir, nih misalkan aku bayar cap lele mahal nih, aku harus ngeluarin 45.000 nih gitu kan, misalkan gitu ya, mending cap entong aja lah, 30.000 kan lumayan gitu ya. Nah ini juga nggak boleh guys ya, karena beras yang kita zakatkan itu harus beras yang kita makan tiap hari. Kalau kita makan tiap harinya cap lele, ya udah belinya cap lele guys gitu buat zakat ya. Jangan malah kalian ngambil yang cap entong gitu. Terus gimana mas? Bang kok mas lagi, jaga masih dipanggil mas ya. Terus gimana bang kalau misalkan ternyata kita tiap hari tuh makannya beras raskin misalkan gitu ya, kita cuma adanya beras raskin. Nah kalau seperti ini berarti kita lihat aja nih harga kira-kira di tengah-tengah dari 10.000 sama 15.000 tuh ada harga beras berapa nih. Jangan paling rendah lah gitu ya, kita ambil yang tengah-tengah guys gitu. Seenggaknya kita bisa ngasih 12.500 lah berarti harga berasnya ya gitu. Karena kan dari 10.000 ke 15.000 nih, ya ambil yang 12.500. Jangan ambil yang paling rendah pokoknya guys.
Itu kalian cari yang tengah-tengah lah. Misalkan kalian memang nggak pernah makan beras cap lele gitu, terus kita beli beras raskin, sedangkan beras raskin harganya 7.500 misalkan gitu. Berarti jangan kita kasih yang ini, tapi kita kasih yang 10.000 juga nggak apa-apa gitu. Kita kasih beras yang 10.000 gitu. Tapi kalau misalkan kita intinya kalau kita makan itu berasnya masih layak gitu ya, masih layak emang dikonsumsi, itu nggak ada masalah. Beras raskin juga layak loh bang, tapi kan buat zakat ya sebaiknya yang terbaik guys. Itu intinya seperti itu sih. Kalau kita nggak sanggup yang paling tinggi, karena memang kita biasanya makan beras raskin, maka cari yang di atasnya satu level lah, gitu. Satu level di atasnya lah. Seenggaknya buat apa ya? Untuk penyucian harta dan lain sebagainya lah ya. Intinya seperti itu ya guys ya. Jadi kalau kalian makanan hariannya pakai beras cap lele, ya kasih juga betul zakat cap lele, jangan di bawahnya. Oke, jadi kira-kira itu aja. Semoga ini bisa mencerahkan kita semua, dan terima kasih juga buat SDR Fun ya. Akhirnya saya juga belajar lagi nih tentang masalah zakat fitrah, dan sebenarnya itu ada banyak sekali sih yang bisa dibahas ya. Kalau misalkan memang teman-teman masih mau membahas dan melanjutkannya, silahkan dilanjutkan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas lebih panjang lagi tentang masalah zakat fitrah. Tapi setidaknya apa yang sudah saya sampaikan ini ya itu sebatas yang saya tahu gitu. Jadi kalau misalkan ada ketambahan yang lain sebagainya, silahkan ditambahkan di kolom komentar ya guys ya. Oke, cukup sekian, semoga saja bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya, baik dari pengucapan atau mungkin perkataan yang berbelit-belit gitu ya, atau mungkin ada suatu hal yang justru membuat kalian tambah pusing dan sulit gitu untuk mengerti, saya mohon maaf ya guys ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.